again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Rika Aulia Putri NIM 046, 2. Alesia Nur Asita NIM 056, 3. Winisuda Jatun Kuncara NIM 065, dan 4. Reza Nabita Audina NIM 076. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian dari buku Dwi Martani halaman 79. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ciri dari akuisisi kepemilikan sebagian yaitu adanya akun kepentingan non-pengendali. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian saham yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk dan dimiliki oleh pihak eksternal. Kemudian, menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika ada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kekuasaan berada di investor. Yang kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investor untuk mempengaruhi keputusan. Kemudian dalam PSAK 65 tahun 2014 disebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas itu atau investor itu memiliki pengendalian atas entitas lain. Yang pertama yaitu tujuan dan desain investor. Yang kedua, aktivitas relevan bagi investor yakin yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. Yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. Yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas limbah hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang kelima, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Kemudian ada kepentingan non-pengendali. PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Hal ini dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. PSAK 65 tahun 2014 mencatatkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian dari laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Nah, di sini ilustrasi konsolidasi atas kepemilikan sebagian ini kita ambil menggunakan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara atas PT Andalas yang merujuk kembali pada gambar 3.1 dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga Rp900 juta.
Kenapa di sini hanya membeli 75% saham saja? Ya karena kan kita menggunakan konsolidasi atas kepemilikan sebagian, maka yang dibeli hanya sebagian dari saham PT Andalas saja. Nah, pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nah, di sini ada gambar 3.1 yang berisi tabel tentang laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1.200 miliar rupiah, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut ini. Di sini sudah tercatat nilai akuisisi dan nilai wajar KNP sebesar 900 juta rupiah. Kemudian kita juga akan mencatat nilai tercatat aset bersih PT Andalas yang terdiri dari saham biasa sebesar 800 juta rupiah. Kemudian kita akan tambahkan dengan saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Kemudian kita akan memperoleh total nilai tercatat aset bersih PT Andalas sebesar 1.200 juta rupiah. Nah, karena di sini menggunakan konsolidasi atas kepemilikan sebagian, maka porsi kepemilikannya hanya 75%. Kemudian kita akan memperoleh nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi sebesar 900 juta rupiah. Nah, 900 juta rupiah ini kita dapatkan dari mana? Dari total nilai tercatat aset bersih PT Andalas dikali porsi kepemilikan, yaitu 1.200 juta rupiah dikali 75%. Totalnya 200 juta rupiah. Kemudian untuk mencari solusi diferensial, kita harus mengurangkan nilai akuisisi dan nilai wajar KNP dengan nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi 900 juta rupiah dikurangi 900 juta rupiah, hasilnya 0 rupiah. Di sini PT Nusantara juga akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Jurnalnya 1 Januari 2015. Debitnya investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah dan kreditnya kas sebesar 900 juta rupiah. Keterangannya di sini adalah mencatat pembelian saham PT Andalas. Nah, kemudian di sini terdapat dua tabel laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas pada saat akuisisi dengan kepemilikan penuh dan pada saat akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dapat terlihat bahwa sama seperti yang terlihat ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh, dalam pengakuisisian sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Tetapi laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta rupiah, serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas dengan jumlah yang sama. Secara lebih detailnya, perbedaan laporan posisi keuangan PT Nusantara pada saat akuisisi dengan kepemilikan penuh dan pada saat akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu pada total kas dan setara kas PT Nusantara. Jika di kepemilikan penuh itu kan PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200 juta rupiah, maka untuk kas dan setara kas PT Nusantara di sini tercatat 400 juta rupiah. 400 juta rupiah ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 1.600 juta rupiah dikurangi 1.200 juta rupiah. Sedangkan pada saat akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu kan kita hanya membeli 75% saham saja dengan harga 900 juta rupiah. Maka
kas dan setara kasnya di sini tercatat 700 juta rupiah. Nah, 700 juta rupiah ini didapatkan dari 1.200.000.000 rupiah dikurangi 900 juta rupiah. Selain itu, perbedaannya pada total investasi PT Andalas, jika di kepemilikan penuh itu sebesar 1.200.000.000 rupiah, tetapi pada saat kepemilikan sebagian hanya 900 juta rupiah. Kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian itu apa? Kertas kerja konsolidasian adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah proses menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Terdapat 3 bagian dalam kertas kerja ini, yaitu 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan saldo laba. 3. Laporan posisi keuangan. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas. Sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Tabel di slide berikutnya menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Akan dijelaskan sebagai berikut. Pada tabel 3.10, kita dapat melihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas, total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian, yaitu dalam contoh ini adalah 75% kepemilikan, adalah sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Hal yang membedakan adalah pada bagian ekuitas muncul suatu akun baru, yakni bagian kepentingan non-pengendali, yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain adalah bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara, yaitu dalam contoh ini adalah 25% kepemilikan. Adapun satu-satunya jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah jurnal 12E, berisi debit saham biasa PT Andalas yaitu 800 juta. Debit yang kedua jurnalnya saldo laba 400 juta debit. Yang bagai kredit ada investasi pada PT Andalas 900 juta dan kepentingan non pengendali 300 juta. Semuanya dijumlah jadi 1.200.000.000 juta. Jurnal mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi 12E ini dibuat untuk mengeliminasi saldo awal investasi seperti yang dibuat saat melakukan akuisisi kepemilikan penuh pada jurnal eliminasi 2E. Hal yang sedikit berbeda antara jurnal eliminasi 12E dan 2E adalah pada jurnal eliminasi 12E, ekuitas atau aset bersih PT Andalas tidak hanya dieliminasikan seluruhnya terhadap investasi milik PT Nusantara sebagai entitas induk, melainkan juga terhadap kepentingan non pengendali sebesar porsi kepemilikan non pengendali pada PT Andalas. Saya akan menjelaskan
konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Di sini terdapat kas dan setara kas di PT Nusantara di sebelah debit dengan nilai Rp1.087.500.000. Di PT Andalas di sebelah debit juga dengan nilai Rp600 juta. 600 juta rupiah. Piutang usaha dengan nilai 800 juta rupiah di PT Nusantara. Di PT Andalas 375 juta. Persediaan di PT Nusantara 650 juta, di PT Andalas 400 juta. Tanah di PT Nusantara 1.500.000.000 rupiah, di PT Andalas 500 juta rupiah. Bangunan dan peralatan di PT Nusantara 3 miliar rupiah, di PT Andalas 400 juta rupiah. Merek dagang di PT Nusantara 400 juta rupiah, di PT Andalas 0. Investasi pada PT Andalas yaitu 1.012.500.000 rupiah, di PT Andalas 0. Selanjutnya akumulasi penyusutan di PT Nusantara dicatat di sebelah kredit dengan nilai 750 juta rupiah, dan di PT Andalas di sebelah kredit juga dengan nilai 125 juta rupiah. Akumulasi amortisasi di sebelah kredit 50 juta rupiah, di PT Andalas kosong. Utang usaha di sebelah kredit 1.200.000.000 rupiah, di PT Andalas 300 juta rupiah. Utang obligasi di PT Nusantara 1.500.000.000 rupiah, dan di PT Andalas 500 juta rupiah. Saham biasa di PT Nusantara 3 miliar rupiah, di PT Andalas 800 juta rupiah. Saldo laba PT Nusantara 1.500.000.000 rupiah, di PT Andalas 400 juta rupiah. Penjualan PT Nusantara 4.800.000.000 rupiah, di PT Andalas 875 juta rupiah. Penghasilan dari anak usaha yaitu 150 juta rupiah, PT Andalas 0. Beban pokok penjualan di PT Nusantara dicatat di sebelah debit dengan nilai 3 miliar rupiah, di PT Andalas 550 juta rupiah. Beban operasi PT Nusantara 900 juta rupiah, PT Andalas 100 juta rupiah. Beban penyusutan PT Nusantara 250 juta rupiah, PT Andalas 25 juta rupiah. Beban amortisasi PT Nusantara 50 juta, di PT Andalas 0. Dividen di PT Nusantara 300 juta rupiah, dan di PT Andalas yaitu 50 juta rupiah. Jika dijumlah dari PT Nusantara di sebelah kredit yaitu jumlahnya 12.950 juta, di sebelah kredit 12.950 juta rupiah.
Jadi di PT Nusantara totalnya sama. Di PT Andalas kreditnya berjumlah 3 miliar. Di sebelah debit 3 miliar. Jadi di PT Andalas totalnya juga sama. Selanjutnya, sesuai dengan informasi pada tabel 3.1 selama tahun 2015, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada tanggal 30 Desember tahun 2015, KAS mencatat investasi pada PT Andalas dengan nilai 37.500.000. Itu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Hasilnya 37.500.000 ini dapatnya dari 50 juta dari membagikan dividen dikalikan dengan persen, yaitu 75%. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas, yaitu pada tanggal 30 Desember 2015. Investasi pada PT Andalas tercatat pada bagian laba atas PT Andalas dengan nilai 150 juta. 150 juta ini dapatnya dari mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta dikalikan dengan 75%. Selanjutnya, karena PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas, maka PT Nusantara berhak mengakui penghasilan maupun menerima dividen sebanyak 75% dari laba bersih yang diperoleh maupun dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Sedangkan porsi sisanya itu 25% akan diakui oleh pihak non-afiliasi yang dimiliki kepemilikan pada PT Andalas. Dari sudut pandang PT Nusantara sebagai entitas induk, pihak non-afiliasi tersebut disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Perhitungan eliminasi per 31 Desember 2015, yaitu saldo 1 Januari 2015, rasionya sama. Dari saldo 1 Januari 2015 laba bersih, dividen, dan saldo 31 Desember 2015, yaitu rasionya sama. Pada saldo 1 Januari 2015 diinvestasi dengan nilai 900 juta rupiah dan pengendali 300 juta rupiah. Ini ditambah terus terdapat modal saham 800 juta rupiah dan saldo laba 400 juta rupiah. Laba bersih yaitu 150 juta rupiah, diinvestasi non pengendali 50 juta rupiah. Saldo labanya 200 juta rupiah. Dividen itu 37.500.000 rupiah, non pengendali 12.500.000 rupiah. Saldo labanya 50 juta rupiah. Saldo 31 Desember 2015 diinvestasi dengan nilai 1.012.500.000 rupiah
non pengendali Rp337.500.000, modal sahamnya Rp800 juta, dan di saldo laba yaitu dengan nilai Rp550 juta. Mengeliminasi pengakuan penghasilan PT dari PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas di sebelah debit dengan nilai 150 juta, dividen diumumkan di sebelah kredit dengan nilai Rp37.500.000, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit dengan nilai Rp112.500.000. Mengeliminasi pengakuan penghasilan kepentingan non pengendali, bagian laba kepentingan non pengendali di sebelah debit dengan nilai Rp50 juta, dividen untuk kepentingan non pengendali di sebelah kredit dengan nilai Rp12.500.000, kepentingan non pengendali ekuitas di sebelah kredit dengan nilai Rp300 juta. Mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu saham biasa PT Andalas di sebelah debit dengan nilai Rp800 juta, saldo labanya di sebelah kredit Rp400 juta, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit Rp900 juta, kepentingan non pengendali di sebelah kredit Rp300 juta. Pada tabel 3.13 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini dapat terlihat bahwa dalam penyiapan kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan, sebagian tidak jauh berbeda dengan penyiapan kertas kerja konsolidasian kepemilikan penuh yang sebelumnya telah dijelaskan. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah keberadaan kepentingan non pengendali akan muncul pada bagian laporan laba rugi, pada bagian laporan perubahan saldo, maupun laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non pengendali atas komponen setiap laporan. Adapun laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak untuk kepemilikan sebagian 75% pada PT Andalas per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Untuk periode-periode berikutnya, pada pengakuisisian atas bagian kepemilikan, penyiapan laporan keuangan konsolidasian dilakukan mengikuti prosedur yang sama dengan penjelasan pengonsolidasian di atas, yaitu di sini. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.